Wabarakatuh. Nama saya Maharani Saputri, NIM 431220103877. Di sini saya ingin memaparkan bab 11, yaitu tentang ketahanan nasional. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara untuk menentukan tujuan kebijakan. Geostrategi merupakan pemanfaatan lingkungan untuk mencapai tujuan politik. Geostrategi juga merupakan metode mewujudkan cita-cita, proklamasi. Geostrategi juga untuk mewujudkan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya, maka ia menjadi amat berbeda wajahnya dengan yang diguguskan oleh Haushofer, Ratzel, Cagelan, dan sebagainya. Adapun fungsi dari geostrategi yaitu daya tangkal, A. Ketahanan ideologi, yang B. Ketahanan politik, yang C. Ketahanan ekonomi, yang D. Ketahanan sosial, yang E. Ketahanan pertahanan dan keamanan. Kedua, pengarah potensi. Ketiga, menyatukan pola pikir dan tindak. Sedangkan sifat geostrategi yaitu manunggal. Kedua, mawas ke dalam. Ketiga, kewibawaan. Keempat, berubah menurut waktu. Kelima, tidak membenarkan adu kekuasaan dan kekuatan. Implementasi bidang politik. Yang pertama, menghadapi globalisasi perlu meningkatkan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional. Yang kedua, politik bebas dan aktif. Ketiga, banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Keempat, bahwa sistem politik yang demokratis. Kelima, sistem birokrasi yang efisien. Implementasi bidang ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kedua, industri berbasis sumber daya dalam negeri. Ketiga, swasembada pangan. Keempat, iklim investasi baik. Kelima, ekonomi kerakyatan. Implementasi bidang sosial budaya, yaitu yang pertama, meningkatkan HDI Indonesia atau pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kedua, wajib belajar. Ketiga, penataan ruang, tata guna lahan, dan kelestarian lingkungan hidup. Keempat, meningkatkan disiplin masyarakat. Kelima, meningkatkan peran perempuan dalam segala kehidupan. Keenam, peningkatan kualitas pendidikan agama. Implementasi bidang hukum. Yang pertama, profesionalisme aparat penegak hukum. Kedua, pemberantasan korupsi. Ketiga, kesadaran HAM. Keempat, mengembangkan budaya hukum. Kelima, proses peradilan yang cepat, murah, dan murah. Disintegrasi bangsa. Saat ini di Indonesia masih selalu mendapat intervensi pihak asing karena beberapa hal, yaitu A. Secara geopolitik, Indonesia menduduki sea lanes of communication atau alur pelayaran vital di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga Indonesia harus dibuat pro-barat dan sekurang-kurangnya akomodatif terhadap kepentingan barat. Terlebih lagi, di antara 7 selat strategis dunia, 4 berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Sudah tertentu menurut pandangan geopolitik Alfred Thayer Mahan, Indonesia memiliki bargaining power yang kuat berupa choke points dalam pengendalian lalu lintas laut yang melewati Selat. B. Dalam suasana kecemasan pihak barat terhadap perkembangan Islam yang dahsyat, mereka melihat Indonesia merupakan negara yang moderat. Karena itu ada kepentingan menjaga Indonesia agar tetap moderat dan bersahabat. Untuk itu harus dilakukan berbagai bentuk subversi.